Dibilang buzzer nggak mau. Katanya saya bukan buzzer, saya pembela wanita. Lah yang lu serang ini wanita. Lu bilang tentang masa lalu gue. Hey DP, bagaimanapun lu pernah nikah sama B. Lu begini, lu begitu. Lah lu ganggu gue. Ngomongin Sarwenda, Sarkiwi. Emang dia siapa saya harus omongin? Katanya lu perempuan pembela perempuan. Tapi kenapa lu serang gue pertanyaannya? Hah? Dibilang buzzer nggak mau. Kalau gue bilang lu serang gimana? Polemik yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwenda Tan kini justru semakin melebar setelah nama Dewi Persik ikut terseret di tengah panasnya permasalahan keduanya. Ya, sosok yang akrab disapa DP ini mendadak jadi sorotan setelah dirinya meluapkan emosi di media sosial. DP dikabarkan tak terima ketika dirinya dituding terlalu memihak kepada Ruben. Bukan tanpa alasan, Dewi Persik mengaku emosi karena merasa tiba-tiba disinggung oleh seseorang yang disebutnya sebagai pembela kaum wanita. Merasa tak ada hubungannya dengan polemik yang tengah terjadi, DP pun bereaksi. Ia menegaskan tak ingin dirinya ikut terseret dalam permasalahan yang sama sekali bukan urusannya. Katanya saya bukan buzzer, saya pembela wanita. Lah yang lu serang ini wanita. Lu bilang tentang masa lalu gue. Hey DP, bagaimanapun lu pernah nikah sama B. Lu begini, lu begitu. Lah lu ganggu gue. Padahal gue lagi gak ganggu siapa-siapa. Gue lagi kerja, gue lagi mempromosikan series gue yang berjudul Suara Hati. Katanya lu perempuan pembela perempuan. Tapi kenapa lu serang gue pertanyaannya? Hah? Dibilang buzzer nggak mau. Kalau gue bilang lu gimana? Ngomongin Sarwenda, Sarkiwi. Emang dia siapa saya harus omongin? Saya kerja, nggak ada waktu saya untuk ngomongin orang. Jarang main treat, giliran gua main treat, mempromosikan Suara Hati hanya gara-gara caption gua nggak bisa ngomong, tapi Suara Hati yang bicara. Langsung gua diserang sama yang katanya dibilang buzzer nggak mau, dibilang pasti nggak mau, dibilang ya tiba-tiba nyerang gue, tiba-tiba ngomongin masa lalu gue yang katanya gue pernah nikah sama juga. Gue nggak ngerti otaknya di mana, hah? Yang ngomongin tentang rumah tangga orang itu siapa? Lagi kerja gue, ya? Hah? Lu mau laporin gue atau malah sebaliknya? Lu yang gue laporin? Gue pengen ketemu sama lu pada, gue nggak pernah takut sama siapapun. Rupanya ada awal mula yang membuat Dewi Persik akhirnya tak bisa lagi menahan emosinya. Berawal dari sebuah unggahan di media sosial, DP justru mendapat respons yang tak sesuai harapan. Alih-alih mendapat tanggapan positif, postingan tersebut malah ramai dikomentari warganet. Dalam unggahannya, Dewi Persik membagikan sebuah kutipan yang seolah memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang selama ini ingin ia sampaikan secara terang-terangan. Namun siapa sangka, ungkapan singkat itu justru memicu berbagai tanggapan. Sebenarnya pingin ngomong langsung, tapi suara hati yang sering ngomong, ujar DP. Dari sekian banyak komentar yang masuk, ada satu komentar yang justru berhasil membuat emosi Dewi Persik terpancing. Pasalnya, komentar tersebut tak hanya menanggapi unggahan DP, tapi juga menyentil sisi pribadinya. Bahkan pernikahan Dewi Persik di masa lalu ikut disinggung. Hal inilah yang kemudian membuat DP merasa tak terima. Nimbrung di masalah orang, kamu juga kan pernah alami suami jangan karena teman salah kau belain, ujar salah seorang netizen. Dan dari situlah perdebatan yang awalnya tak berkaitan langsung dengan DP, perlahan mulai menyeret namanya ke dalam polemik Ruben dan Sarwenda. Kalimat aku adalah, aku nggak bisa ngomong secara langsung, tapi lewat suara hati aja. Tiba-tiba aku diserang sama nggak ngerti itu siapa yang mengatasnamakan, siapalah, aku nggak paham, yang mengatasnamakan Sarkiwi atau siapalah,
gue nggak ngerti dan nggak kenal tiba-tiba nyerang gue, dimana gue nggak pernah mau tahu urusan orang, tiba-tiba nyerang gue seolah-olah katanya gue membela si ini, membela si itu. Hey, nanti kalau misalkan saya comot kamu dan saya laporkan ke pihak yang berwajib, kamu nangis. Jangan sampai saya bangun ya. Lihat aja lu ya semua, lihat. Saya tuh lagi sibuk kerja ya. Saya lagi sibuk kerja pagi. Habis itu saya series, saya syuting, ya kan. Habis itu malam saya ngejuri, ya. Jadi saya nggak ada waktu untuk ngomongin orang dan nggak ada ceritanya Dewi Persik tuh ngomongin orang. Ya kalian ini sampai ngebahas tentang masa lalu saya. Halah Dewi Persik, lu juga dulu pernah nikah sama. Hey, kenapa? Kok malah ganggu gue, sain gue mentang-mentang artis atau mentang-mentang punya power. Di sini bukan ngomongin masalah punya power atau posisi dia sebagai artis atau bukan. Tapi kalau misalkan masa lalunya atau pribadinya kalian ganggu, semua manusia yang waras pasti terusik. Kecuali lu memang orang gila, gak bakal terusik sama hal-hal yang sifatnya mengganggu hidup pribadi lo. Terlepas dari riuhnya nama Dewi Persik, polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda sendiri nyatanya masih jauh dari kata selesai. Keduanya masih harus berhadapan di ruang persidangan, menjalani proses gugatan hak asuh anak yang sebelumnya diajukan oleh Ruben. Namun semakin berjalan, permasalahan ini justru makin berwarna. Satu persatu polemik baru bermunculan, terutama setelah masing-masing pihak mulai membuka fakta versi mereka kepada publik. Terbaru, upaya mediasi yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar kembali tertunda. Agenda mediasi pada 6 Agustus 2026 harus diundur karena hakim mediator berhalangan hadir. Alhasil, harapan untuk mempermudah komunikasi keduanya pun kembali harus menunggu jadwal berikutnya. Tapi di saat proses di ruang sidang belum berlanjut, perbincangan di luar pengadilan justru semakin memanas. Apalagi setelah video yang diduga memperlihatkan pertengkaran Ruben dan Sarwenda beredar luas di media sosial. Berbagai dugaan dan spekulasi pun kembali bermunculan. Tak ingin persoalan terus bergulir tanpa kejelasan, pihak Sarwenda pun mulai membuka sejumlah bukti guna meluruskan semua topik yang berseliweran di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini jadwalnya mediasi, ya. Tetapi setelah kami sampai, kami dapat informasi dari tim kami, ternyata mediatornya berhalangan. Ya, kami hormati, kami paham kesibukan mediator ini kan memang beliau sebagai hakim juga. Tetapi memang Perma nomor 1 tahun 2016 kan ada 30 hari, ya, prosedur mediasi di pengadilan. Ya, jadi mungkin masih ada sekitar 2 minggu lagi. Ya, sebenarnya hari ini adalah report daripada para prinsipal untuk melaporkan PR-PR yang diberikan oleh hakim mediator. Ya, tetapi karena memang beliau tidak bisa, ya kita tinggal tunggu panggilan selanjutnya. Nanti kami info lagi kepada kawan-kawan media. Ya, untuk sidang hari ini seperti itu. Ya, kita kan nggak bisa memaksakan ya. Kita tadi rencananya hari ini hadir agar mediasi kedua itu bisa berjalan. Namun karena ada halangan, mediatornya ada halangan, ada pelatihan, sehingga tidak bisa hadir pada mediasi kedua hari ini dan minta ditunda minggu depan, ya kami mengikuti saja. Ya, karena kan nggak mungkin kita mediasi tanpa ada mediatornya. Dan ketika berhalangan ya kita harus maklum lah ya, karena kan nggak ada manusia yang suatu saat nggak akan ada halangan. Kami sampaikan sekali lagi bahwa pertama tadi kami juga bukan yang membuka terkait dengan penyakit 3 huruf itu bukan dari kami, ya. Netizen sudah paham, netizen sudah pintar, jadi bukan dari kami. Lalu terkait dengan video pertengkaran, lagi-lagi itu bukan dari kami, melainkan dari kuasa hukum RO, ya, bahwa pertengkaran itu mau menjelaskan sebenarnya bahwa klien kami adalah marah-marah. Istri ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik pada saat pernikahan, ya. Lalu ada di akhir pernikahan ada pertengkaran besar, marah besar, itu harus menjadi pertanyaan buat kita semua. Kenapa sampai marah? Kok tapi ditudingin nyewa buzzer gimana kok? Apa? Dituding nyewa buzzer gimana? Iyain aja, iya. Iya deh. Iya deh ya kok. Cepet deh. Iya deh. Makasih banyak, makasih banyak. Teman-teman, makasih banyak. Iya kok. Di luar perkara hak asuh anak,
ada satu lagi polemik yang tak kalah menyita perhatian, yaitu soal kepindahan Sarwendah ke rumah barunya. Pasalnya, alasan dibalik kepindahan tersebut terus menjadi perbincangan. Minola Sebayang, selaku kuasa hukum Ruben, belakangan kembali menyoroti pernyataan Sarwendah yang mengaitkan kepindahannya dengan isu debt collector hingga ancaman lelang rumah dari pihak bank. Polemik ini pun seolah belum berakhir. Terbaru, Minola kembali angkat bicara melalui unggahannya di media sosial. Kali ini, ia turut membahas soal regulasi lelang yang disebutnya sebagai bentuk edukasi untuk memberikan gambaran kepada publik tentang bagaimana sebenarnya proses lelang dilakukan. Lantas, benarkah postingan tersebut ada kaitannya dengan bukti yang ditunjukkan pihak Sarwendah terkait lelang rumah? Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dan regulasi lelang. Yang pertama adalah bank itu akan mengajukan permohonan kepada KPKNL untuk dilakukan lelang atas satu objek jaminan. Yang kedua adalah KPKNL itu akan melakukan penelitian atas segala persyaratan itu sesuai dengan aturan hukum dan jangka waktunya paling lama adalah 7 hari. Setelah itu kemudian KPKNL akan menetapkan tanggal lelang, kemudian memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik jaminan selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari lelang, kemudian mengumumkan kepada masyarakat terkait dengan akan diadakannya lelang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 122 tahun 2023. Jadi ada surat lelang yang akan diberikan oleh KPKNL. Kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa surat peringatan itu adalah sama dengan surat lelang, itu adalah keliru. Jangan hanya karena di akhir surat peringatan itu selalu ditutup dengan kata-kata jika kewajiban tidak akan dilakukan sesuai dengan peringatan ini maka objek akan dilelang, diyakini itu sebagai surat lelang. Ya, sehingga akhirnya menyebarlah informasi sejak tahun 2025 bahwa objek akan dilelang, rumah akan dilelang tapi tidak dilelang juga hingga saat ini karena memang prosedurnya masih belum masuk prosedur lelang. Jadi semoga informasi ini bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan dan berguna bagi kita semuanya. Sekarang saya perlihatkan, ini adalah salah satu surat peringatan ketiga dari Bank BCA yang ditujukan kepada klien dari yang kami terima di rumah BDN. Di sini bisa dilihat, mungkin bisa di zoom ya peringatan ketiganya dulu. Ini adalah peringatan ketiga ya. Ini dulu di zoom aja. Silakan, peringatan ketiga. Ya, peringatan ketiga. Lelang ya. Oke. Nah sekarang bisa dilihat apa bahasanya? Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut debitur tidak melakukan pelunasan utang, maka kami akan menggunakan hak-hak hukum kami termasuk tapi tidak terbatas dengan melaksanakan eksekusi lelang dan agunan. Pahami? Tanggal berapa? Oktober. 1 Oktober. Ya. Chat Blackpink tadi tanggal berapa? Oktober ya. Oktober ya. Jadi apakah upaya klien kami untuk menanyakan terkait dengan adanya rencana lelang dari pihak bank itu merupakan upaya penekanan atau mengada-ngada? Kami rasa bukan. Jadi gini ya, sebenarnya kan ini sudah kita jelaskan berulang-ulang ya. Pinjol sudah ada buktinya bahwa Ruben tidak pinjol. Lelang kita sudah buktikan isu lelang ini dari tahun lalu sampai hari ini belum ada apa-apa. Kalau pada akhirnya akan dilelang, ya iyalah. Kalau nggak ada pembayaran, pada akhirnya pasti akan dilelang. Tapi paling tidak kami mau sampaikan, isu lelang ini kan sudah ada dari tahun 2025, kemarin, hari ini, bahkan juga minggu depan masih ada isu lelang. Tapi yang pasti, seperti yang kami sampaikan, bank berkomunikasi dengan kami, dia menyatakan masih dalam prosedur penyelesaian. Kalau pada akhirnya dilelang, ya sudah pasti. Semua jaminan akan dilelang kalau memang tidak ada pembayaran. Ya, menyambung dengan tadi yang lelang, jadi perlu diluruskan juga. Abangnya maju Anda, Pak? Ya, klien kami itu keluar dari rumah yang di BDN ke rumah yang sekarang, ya kan? Bukan hanya karena ada datang debt collector ataupun orang-orang yang menagih utang, tapi salah satunya tadi itu, karena rumah mau dilelang.
pasti kita pengen ekspresi. mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.